Anda kembali di One on One pemirsa menjawab pertanyaan menggantung tadi. Oke, tadi kita sudah dapat 2 poinnya bahwa Bang Dharma mau maju jadi Gubernur DKI Jakarta. Bahwa Bang Dharma juga melihat bahaya potensinya soal WHO Treaty tadi, WHO Pandemi Treaty tadi. Jadi sebetulnya goalsnya itu mau jadi Gubernur DKI Jakarta atau ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai bahayanya dari WHO Pandemi Treaty tadi? Saya terpanggil maju karena adanya bahaya WHO Pandemi Treaty yang akan mengancam hilangnya kedaulatan bangsa dan juga mengancam keselamatan jiwa keluarga kita. Itulah alasan utama saya. Jadi sambil berjuang, saya mensosialisasikan bahaya ini. Manakala ada daripada calon partai yang paham ini, saya akan mendukung mereka. Karena yang terpenting buat saya adalah rasa aman bagi kita semua. Kalau calon pemimpin tersebut paham dan ada membuat kita rasa aman dan mereka akan sungguh-sungguh menjamin keselamatan jiwa keluarga kita, maka saya siap mendukung. Artinya saya siap untuk mengalah kalaupun harus mengalah demi itu. Jadi ingat ya, bukan jabatannya yang terpenting, tetapi bagaimana rakyat hidup dengan aman. Tapi gini, tadi di bawah adalah soal WHO Pandemi Treaty tadi. Seorang gubernur itu bisa melakukan apa sih untuk isu yang tingkatnya global seperti ini, Bang? Presiden aja mungkin juga harus melakukan negosiasi melalui Menteri Luar Negeri, misalkan untuk membahas soal isu global. Gubernur, apa yang kemudian bisa dilakukan kalau memang seandainya isu ini dirasa penting dan Abang nanti jadi gubernur? Seandainya. Seandainya. Saya ingin memperjuangkan hak rakyat untuk menolak. Bagi yang mau ikut programnya, silahkan. Bagi yang tidak, karena bertentangan dengan imannya, dia punya hak untuk menolak. Kalau seandainya nanti pemerintah setuju, berarti Abang bertolak belakang dengan pemerintahan? Kan yang bermain ini asing. Ya, asing. Yang kita waspadai, makanya sekarang kita himbau sama-sama. Ayo, aware, sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, jangan sampai nanti keputusan yang diambil membuat kita menyesal sampai kepada keturunan dan hilangnya NKRI. Oke, berarti dampaknya tadi nih, coba kita bicara duduk lagi nih soal WHO Pandemi Treaty tadi. Kalau ini kejadian di Indonesia, kita masyarakat Indonesia nggak bisa lagi tuh percaya ataupun mengandalkan herbal-herbalan dulu. Tapi waktu COVID kita ingat ada tuh istilahnya empon-empon, jahe-jahean, kunyit-kunyitan, segala macam direbus-rebus, diminum, katanya mampu untuk meningkatkan imun tubuh. Berarti kan masih sejalan dong, linear dong, Bang. Kan tadi saya udah bilang, kalau kemarin kan belum ada undang-undangnya. Oke, jadi ini bakal dilarang. Sekarang sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 yang sudah ditandatangani tanggal 8 Agustus, tercantum dalam pasal 446. Ya, pidana denda 500 juta per orang. Oke, nah kalau bicara soal menjadi Gubernur DKI Jakarta kan tentu helikopter view ya, melihat semua permasalahan DKI Jakarta, nggak cuma satu aspek doang. Mungkin itu prioritas Abang soal WHO Pandemi Treaty tadi. Kalau itu terjadi, yang lain hilang. Yang lain hilang? Yang lain hilang. Yang lain hilang itu apa? Kalau Abang lihat masalah Jakarta kalau begitu. Sekarang kalau sudah Ibu di lockdown, apa yang mau dilakukan? Apa gunanya kita punya materi semua program-program tadi kalau kedaulatan people sudah tidak ada? Ya, katakanlah dalam pekerjaan UMR mau dinaikkan. Apa gunanya kalau sudah banyak yang di PHK? Bicara program, hanya bicara retorika saja akhirnya. Yang merasakan siapa? Jadi kita harus tentukan skala prioritas di dalam bertindak, sehingga jangan kita business as usual. Kita harus pasti tahu dulu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, ini penting yang namanya analisa intelijen. Ya, banyak orang melakukan programnya apa? Program yang disodorkan dari asing. Itulah yang dibicarakan selama ini. Kan gitu. Jadi buatlah program yang sungguh-sungguh berpikir dari hati untuk menyelamatkan rakyatnya yang selama ini teriak-teriak. Ya, makanya selama ini banyak demo kan. Ya, karena apa? Semua hanya slogan janji-janji pada awal saja. Setelah itu semua tutup telinga. Ya. Masalah Jakarta apa aja sih, Bang, kalau menurut Abang harus segera dibenahi ya, terlepas kita dari bicara soal WHO Pandemi Treaty tadi? Saya banget pengen dibenerin. Banyak hal sebenarnya. Misalkan apa nih? Ya, kalau bicara ekonomi rakyat, selama isu pandemi COVID kemarin, kan itu hancur. Apakah dia harus hancur? Ekonomi. Iya, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Jangan pendidikan Merdeka Belajar
harus diajar belajar menjadi merdeka. Kayak gitu. Ketenangan jiwa itu juga perlu. Ya, buat saya itu yang terpenting. Jadi kembali lagi, apa yang kita pikirkan, kita tahu semua itu, kalau WHO pandemi treaty ini jalan, maka semua itu hanya mimpi. Oke. Nah, ini juga soal kita kan melihatlah beberapa hal isu soal Jakarta. Misalkan saja Jakarta sudah menjadi DKJ sekarang, tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta. Pertanyaan saya, siapa yang merencanakan itu? Nah, saya mau tanya pendapat Abang. Saya nggak tahu siapa yang merencanakan itu. Abang pasti punya pemikiran yang lain. Mbak juga harus belajar kritis. Siapa yang merencanakan itu? Kok tiba-tiba di ujung ada seperti itu? Aglomerasi. Seorang jurnalis tidak boleh memberikan pandangannya di depan publik karena kita sebagai corong media begitu, Ya, tapi Bang. Jadi paling tidak saya mau juga tanya, mengencourage Mbak yang jurnalis untuk memahami juga hal itu. Oh iya ya, dari mana? Siapa yang membuat itu? Kenapa jadi program nasional? Kenapa, Bang? Coba jelaskan kepada masyarakat, Bang. Kalau saya nanti nggak bisa, Bang. Kan harus netral, Bang. Jurnalis kan harus netral. Jadi coba kalau sudut pandang Abang bagaimana soal perubahan tersebut? Itu kan dari asing juga. Oh ya, dari Ya, asing juga. asing juga. Kenapa dari asing, Bang? Infonya dari mana? Apa yang terjadi yang Abang tahu? Semua yang dilaksanakan itu adalah agenda daripada Sustainable Development Goals. Dan itu adalah agenda dari United Nations. Karena kita adalah anggota United Nations. Gitu. Jadi kalau artinya apa? Sistem yang dimainkan atau dijalankan di negara kita bukan hasil pemikiran anak bangsa. Tetapi semua adalah endorse. Dampaknya apa dong ke Jakarta kalau menurut Abang dengan perubahan tersebut? Ya kenapa harus asing yang ngatur? Bangsa kita mau mandiri, mau berdaulat atau tidak? Karena itu kan mereka yang siapkan anggarannya. Anggarannya kan dari asing. Bukan diperoleh daripada anggaran yang sudah disiapkan untuk membangun masyarakat Indonesia yang kembali kepada cita-cita luhur bangsa Indonesia yang ada di alinea kedua dan keempat. Yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Gimana mau makmur? Program asing datang dan kemudian di depan sudah menghadang WHO Pandemi Treaty. Mau makmur gimana? Mau merdeka gimana? Berat dong ya kalau nanti jadi gubernur DKI Jakarta misalkan nih Abang Dan ini terpilih berpengaruh kepada seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Indonesia. Iya. Berat Jadi dong paling tidak saya memperjuangkan hak rakyat untuk menolak dan jadikan Jakarta sebagai planet aman, tempat aman. Kalaupun mereka mengatakan ada pandemi, rakyat tetap bisa datang ke pasar, rakyat bisa tetap ini, gitu. Yang nggak mau keluar rumah, ya silakan. Yang mau keluar rumah, ya udah biar aja hidup normal. Nggak usah pakai propaganda ketakutan lewat media dan sebagainya. Kan saya tahu itu. Ya, media adalah dipakai sebagai alat kontrol untuk mendrive mindset orang. Karena the most basic mind control is repetition. Jadi orang diprogram lewat apa? Pengulangan terus. Terlepas dari itulah Bang ya, begini. Kalau nanti nih, Abang kan mau jadi gubernur, tapi kan Jakarta sekarang udah DKJ. Apa yang kemudian Abang dilakukan dengan nomenklatur baru Jakarta ini? Kalau seandainya nanti jadi gubernur. Apa yang saya mau lakukan? Apa yang bisa Bang? WHO Pandemi Treaty itu dulu. Kalau dia terjadi, yang akan kita lakukan tidak akan terjadi. Ya, kita hanya hidup jadi robot. Ya, program kita apa yang orang suruh, dan itu grand design-nya udah ada. Pahami dulu ini, Pak. Ya, pahami dulu. Kalau grand design-nya udah ada, terus kita jadi apa? Buat apa? Tidak punya kewenangan, tidak punya taring kan gitu. Mau melindungi rakyat gimana? Okay. Seorang pemimpin ya ikan busuk dari kepala. Okay. Bagaimana kita mau mensejahterakan rakyat kalau pemimpinnya sendiri penakut? Oke. Ya. Bang, gini deh, kita mencoba menangkap niat mulia Abang. Tapi begini, modal apa yang Abang punya untuk maju jadi DKI 1? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Nanti dijawab lebih detail lagi pemirsa usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saudara, percepatan cakupan vaksinasi terus dilakukan. Di Gorontalo, petugas gabungan TNI Polri terus menggelar patroli demi menjaring warga yang belum divaksin COVID-19. Mereka yang belum divaksin akan diarahkan ke sentra vaksinasi yang telah disiapkan petugas.
Untuk mempercepat vaksinasi, petugas gabungan TNI Polri bekerja sama dengan Binda Gorontalo dan pemerintah kecamatan menggelar patroli pada pengendara. Satu persatu pengendara yang melintas di Jalan Kalimantan, Kota Gorontalo diperiksa bukti vaksinasi COVID-19. Dari patroli yang dilakukan, ditemukan sebanyak 50 pengendara roda 2 dan roda 4 belum divaksin dosis kedua dan beberapa di antaranya belum divaksin dosis pertama. Pengendara yang tidak bisa menunjukkan bukti vaksinasi diarahkan ke gerai vaksin yang telah disiapkan. Petugas juga membagikan masker gratis bagi pengendara yang tidak menggunakan masker. Vaksinasi COVID-19 terus digencarkan guna mencapai target Kota Gorontalo sebesar 80% warga tervaksinasi pada akhir Desember 2021. Dari hasil sweeping tadi kurang lebih 50-an orang. Itu pun tidak seluruhnya bisa divaksin karena pada saat pelaksanaan screening yang bersangkutan ada yang tinggi, tensinya tinggi dan lain sebagainya. Jadi yang memang tidak layak divaksin, dokter nyatakan vaksin tunda. Jadi nanti disarankan untuk check up ke dokter atau ke tempat vaksinasi berikutnya. Jadi target malam ini dari Bapak Kapolres tadi disampaikan untuk bisa Jika Pandemic Treaty disahkan, ada kemungkinan peran TNI dan Polri dalam pandemi di Indonesia akan semakin diatur oleh kebijakan global. Bagaimana Pandemic Treaty bisa mempengaruhi peran TNI Polri? 1. Penegakan protokol kesehatan. Seperti saat COVID-19, TNI dan Polri bisa kembali ditugaskan untuk mengawasi kepatuhan terhadap aturan internasional, seperti lockdown atau pembatasan sosial. 2. Distribusi dan pengamanan vaksin. Aparat bisa dilibatkan dalam pengamanan dan distribusi vaksin serta obat-obatan ke seluruh wilayah Indonesia. 3. Intervensi WHO dalam kebijakan nasional. Jika Indonesia menandatangani perjanjian ini, WHO bisa memiliki lebih banyak kontrol atas langkah-langkah yang diambil saat pandemi, termasuk bagaimana aparat digunakan. 4. Kemungkinan sanksi bagi yang menolak aturan. Jika ada kebijakan wajib vaksin atau pembatasan tertentu, TNI dan Polri bisa diminta untuk menegakkan aturan tersebut. Dengan adanya RUU TNI dan RUU Polri yang berpotensi memperluas kewenangan aparat dalam urusan sipil, peran mereka dalam pandemi di masa depan bisa semakin besar. Jika Pandemic Treaty memberi WHO lebih banyak kendali atas pandemi, apakah ini berarti kebijakan kesehatan nasional akan semakin dipengaruhi oleh keputusan global?